Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas Lah. Hayya 'alas Lah. Hayya 'alal Lah. Hayya 'alal Lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini ada suatu hal yang mesti kita raih. Ada suatu perkara yang harus kita usahakan. Tidak sekedar pengakuan, tidak sekedar hanya merasa, yakni meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menukilkan perkataan daripada Al-Imam Hasan Al-Basri dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, "Laisa sya'nu an tuhibba, walakinna sya'na an tuhab." Bukanlah suatu perkara yang penting engkau mencintai Allah. Tidak, namun suatu perkara yang harus engkau raih adalah bagaimana cara engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bagaimana untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah supaya cinta kepada kita? Di antaranya salah satunya disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Pada penggalan yang terakhir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ulama sepakat, ulama semuanya ijma bahwasanya taharatul qulub afdalu minat taharatil abdan, bahwasanya membersihkan hati itu lebih utama daripada membersihkan jasad. Sebagaimana memperbaiki hati itu lebih utama daripada memperbaiki jasad. Kenapa? Karena hati kita adalah, kata ulama, mahalun nadhar. Hati kita adalah mahallun nadharillahi ta'ala, adalah tempat yang Allah menyaksikan kepada hati kita. Karena Allah tidak akan melihat kepada badan kita. Mau badan kita six pack, mau badan kita one pack, Allah tidak peduli itu. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada bentuk rupa kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad kalian. Walakinnallaha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yanzuru ila qulubikum, akan tetapi yang Allah lihat itu adalah hati kalian, wa a'malikum, dan kepada amalan kalian. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka jangan sampai hadirin kita di dunia ini sibuk memikirkan perut kita buncit atau tidak buncit, atau memperhatikan kesehatan fisik kita hanya tok itu semata, tanpa kita lalai memperhatikan hati kita, maka merugilah kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka pembahasan kita pada siang hari ini adalah tentang bahayanya penyakit hati, yaitu bahayanya hasad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu hasad? Hasad disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, bahwasanya beliau mengatakan al-hasadu huwa, hasad itu adalah tamanni zawalan ni'mati anil mahsud. Hasad itu adalah tamanni zawalan ni'mati anil mahsud, keinginan seseorang supaya nikmat yang Allah berikan itu hilang dari diri orang yang dia hasadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasad itu adalah seseorang ingin nikmat yang diperoleh oleh orang lain itu hilang. Bahkan kalau bisa nikmat itu dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka hasad ini punya bahaya yang sangat luar biasa sekali. Di antara bahaya hasad hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hasad itu adalah sifat utama iblis laknatullah alaih. Maka kalau seandainya orang punya sifat iri, punya sifat hati dengki dalam hatinya, berarti dia ingin menyerupai iblis, ingin menjadi temannya iblis. Karena iblislah makhluk yang pertama hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Iblis berkata,
sesungguhnya aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau telah menciptakan aku dari api ya Allah. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Sehingga Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan innama hamalahu ala dzalika al-hasad wal kibru, sesungguhnya yang membawa iblis untuk tidak mau mentaati Allah supaya kemudian sujud kepada Adam adalah al-hasadu, adalah penyakit hasad, wal kibru, dan kesombongan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini bahaya hasad yang pertama. Kemudian bahaya hasad yang kedua, hasad adalah sifat orang-orang Yahudi, sifat orang-orang Nasrani, sifatnya ahlul kitab. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 109, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Wadda katsirun min ahlil kitab, kata Allah, kebanyakan ahlul kitab itu pingin supaya kalian itu kembali kepada kekufuran, min ba'di imanikum kuffaran, menjadi kafir setelah sebelumnya kalian telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan mereka menginginkan seperti itu? Hasadan, adalah perbuatan hasad, adalah sifat hasad. Maka sifat hasad ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara bahayanya adalah at-tashabbuhu bi ahlil kitab minal yahudi wan nasara, menyerupai ahlul kitab dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka orang-orang yang hasad, kalau seandainya tidak berhenti dari hasadnya, maka na'udzubillah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontoh-contoh suatu kaum, dikhawatirkan nanti mereka Allah bangkitkan bersama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian bahaya hasad yang ketiga, hasad ini merusak ukhuwah. Hasad ini menghancurkan persaudaraan antara kaum muslimin. Sementara Nabi bersabda dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasul bersabda, la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Yang artinya la tahasadu, jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling dengki, saling tidak suka dengan nikmat yang didapatkan oleh saudara kalian, jangan. Kemudian jangan kalian saling menipu, wala tabaghadu, jangan kalian saling benci, wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Karena kalau sudah benci, Pak, maka melihat wajah teman saja tidak mau lagi. Maka ketika temannya lewat, langsung balik kanan dia, tidak mau lagi lihat wajah temannya. Na'udzubillah. Maka di akhir ayat ini, di akhir hadis ini Nabi mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Artinya hasad itu bisa merusak persaudaraan. Kemudian bahaya yang berikutnya hadirin, yang terakhir, sebenarnya banyak bahayanya, kita cukupkan yang terakhir. Hasad itu bisa memakan pahala kita. Jadi kalau seandainya hasad masih kita pelihara, masih ada dalam hati kita, maka amalan kita akan hilang. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, dalam Sunan Abu Daud. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Waspadalah kalian dari penyakit hasad, karena sesungguhnya hasad itu akan bisa memakan kebaikan, menghilangkan pahala amal yang kita perbuat, sebagaimana api membakar kayu bakar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mengatakan hasad itu akan terkena pada sesuatu yang sama. Al-hasadu yadkhulu fil aqran. Hasad itu biasanya akan menimpa seseorang yang memiliki kesamaan, baik itu kesamaan profesi, kesamaan status sosial. Maka tidak akan mungkin ada seorang, mohon maaf, seorang tukang beca akan hasad kepada developer gitu. Karena tidak apple to apple. Biasanya hasad itu akan menimpa orang yang satu level, baik dalam sisi profesi maupun dari hal sesuatu yang sama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iblis hasad kepada Nabi Adam? Karena mereka sama-sama waktu itu menjadi penghuni surga. Maka iblis
pingin yang menjadi penghuni surga itu dia saja, sehingga dia pingin ya Nabi Adam dikeluarkan dari surga, sehingga dia carilah cara bagaimana menipu Adam alaihissalam sehingga dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Demikian juga biasanya orang yang terkena hasad itu pas satu profesi, misalkan pedagang, itu biasanya rentan akan hasad dengan pedagang yang lain, atau satu orang pengajar, guru, biasanya akan hasad dengan guru yang lain. Namun tatkala ada rasa hasad itu dalam hati kita, maka cepat-cepatlah bertobat kepada Allah, karena akan menghilangkan pahala kebaikan yang kita lakukan. Karena hasad itu disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis yang kita baca tadi, min asbabi ya tabtilil amal, sebab dibatalkannya, min asbabi nawaqidul amal, ya, sebab penghilang pahala dari amal yang kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu marilah kita jaga diri kita, kemudian anak istri kita, keluarga kita, orang terdekat kita, karib kerabat kita dari bahayanya penyakit hasad ini. Dan kemudian marilah kita berhati-hati dan waspada supaya jangan dia terkena bujukan setan yang merupakan tentaranya iblis, karena inilah salah satu sifat iblis, laknatullah, dan sifatnya para setan ya, yang akan menyesatkan kita, yang akan membuat kita nanti celaka di akhirat, hilang pahala kita, dan tentu pahala itu naudzubillah akan ditransfer kalau seandainya kita punya pahala ya kepada orang yang kita hasadi itu. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari hasad dan orang yang punya penyakit hasad ini, sebagaimana dalam surah Al-Falaq ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Allah memerintahkan kita, mengajarkan kita untuk senantiasa berlindung dari ya orang-orang yang punya penyakit hasad ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa cara yang dijelaskan oleh para ulama kita sebagai ilaj, sebagai obat ikhtiar kita supaya tidak terjatuh ke dalam penyakit hasad ini. Karena ini adalah penyakit yang bisa merusak hati kita. Sementara hati kita adalah yang penentu daripada jasad kita. Disebutkan di dalam hadis sahih Muslim dan disebutkan juga dalam penggalan hadis dalam Arba'in An-Nawawiyah bahwasanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang masyhur ya, ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad atau tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluha jasadu saluhal jasadu kullu. Kalau daging itu baik, maka anggota tubuh kita juga akan baik. Wa idza fasadat, kalau seandainya segumpal daging itu rusak ya, bobrok, punya penyakit yang kronis gitu, maka fasada al jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuh juga akan ikut rusak. Ala wahiyal qalb, ketahuilah kata Rasul, sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati. Maka di antara penyakit hati yang kronis, jamaah sholat Jumat yang Allah muliakan, adalah penyakit hasad. Ini penyakit hati yang kronis. Maka untuk itu kita berusaha untuk mengobatinya. Di antara obatnya adalah senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, kita minta dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa jangan kita sepelekan, ya, doa adalah senjata kita. Disebutkan oleh Nabi dalam hadis sahih, ad-doa silahul mu'min, senjata kita. Ketika tidak ada lagi usaha yang bisa kita lakukan, maka jangan lupakan doa. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bersihkan dan jaga hati kita dari penyakit hasad. Kemudian yang kedua, ridho terhadap takdir Allah. Karena hasad itu, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid ya, hasad itu adalah bentuk protes kepada takdir Allah. Kata beliau, al-hasidu
Al-hasidu, seorang yang hasad itu adalah seorang yang protes ya fi qada'illahi wa qadarihi. Hasad, orang yang hasad itu adalah mu'aridun ya. Al-hasidu mu'aridun fil qada'i wal qadar. Hasad itu kata beliau adalah bentuk menentang takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hasad itu ya sejatinya mereka tidak rela, tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau seandainya dia ridho dengan ketetapan Allah, dia tidak akan cemburu, dia tidak akan dengki dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Artinya ada sifat protesnya, namun tidak dia ungkapkan secara langsung. Maka untuk itu, untuk terbebas dari yang namanya hasad itu, kita ridho ya terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita lawan hawa nafsu kita. Kemudian yang ketiga, berupaya berbuat baik dan mendoakan terhadap orang yang ada terdetik dalam hati kita rasa cemburu atau hasad kepada orang itu. Hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam yang merupakan syarah dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kata beliau, an yuhsinul hasidu ya 'alal mahsud ya, wa yad'u lahu bil khair. Di antara upaya untuk mengobati hasad itu, seorang yang hasad itu ya dia berupaya berbuat baik kepada orang yang dia hasadi itu. Kalau seandainya kita terasa hasad kepada si A, upayakan kita baik kepada si A itu, sehingga rasa hasad itu akan lambat laun akan terobati hadirin, dan mendoakan kebaikan. Ya Allah, si fulan telah engkau berikan nikmat berupa ini dan itu, supaya engkau langgengkan nikmat itu dan engkau jauhkan aku dari hasad ya Allah. Ini diantara upaya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjauhkan diri atau mengobati hati kita dari hasad. Kemudian yang berikutnya, berupaya untuk belajar qanaah, karena orang yang hasad itu tidak qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu adalah merasa cukup dan bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena orang yang hasad biasanya tidak merasa cukup, selalu cemburu dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Maka untuk itu, ya seorang ingin jauh dari hasad, maka latihan menumbuhkan sifat qanaah, merasa cukup terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, upaya yang bisa kita lakukan supaya terhindar dari penyakit hasad ini adalah ya merenungkan dan mengamalkan bahaya hasad yang kita sebutkan tadi. Di antaranya apa? Hasad itu ternyata bahaya sekali. Setiap kita hasad kepada saudara kita sehingga kita telah mengeluarkan kata-kata menfitnah saudara kita, ya, padahal dalam hati kita itu hasad. Bahkan tidak terkecuali ada ustadz hasad dengan ustadz yang lain, Pak. Mungkin dia lihat ustadz itu masya Allah, ya kan, jemaahnya banyak, terdetik dalam hatinya ada hasad, Pak. Maka setiap kali ada hasad ini, naudzubillah, setiap kali juga dia akan rugi, setiap kali juga dia akan terhapus pahalanya, naudzubillah min dzalik. Maka solusinya adalah setiap kali seorang apabila ada rasa hasad, ya kita ya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan kebaikan dari orang yang kita hasad itu. Dan hasad ini, Pak, ini banyak terjadi hadirin, sehingga ada ulama salaf yang mengatakan la ma khalal jasad minal hasad, kata mereka. Tidak ada yang namanya jasad manusia itu yang bebas daripada hasad. Namun ada orang yang selamat dia lawan hasad itu. Karena hasad itu kan berangkat dari perasaan, berangkat dari hati gitu. Jadi tatkala ada orang yang mampu, Pak, dia menang dalam melawan hawa nafsu yang mengajaknya, iblis, waswas syaitan yang mengajaknya kepada hasad, setiap kali dia lawan, maka setiap kali dia tidak jadi hasad, maka setiap kali pula dia dituliskan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Maka untuk itu, mudah-mudahan kita semua dibebaskan oleh Allah dari penyakit hasad ini. Karena kalau seandainya kita pelihara terus penyakit ini, maka akan berakibat fatal terhadap akhirat kita. Boleh jadi kita termasuk orang yang pailit, yakni muflis di akhirat. Orang yang bangkrut, amal solehnya ditransfer kepada orang yang kita hasadi itu. Atau kalau kita nggak punya pahala, maka akan menanggung dosa orang yang kita hasad. Naudzubillahi minal hasad wa minal hasid. Kita selalu berlindung kepada Allah dari penyakit hasad dan dari bahaya orang-orang yang suka hasad. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna saghira. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya mutahhiral jasad wal qulub tahhir ajsamana tahhir jasadana wa qulubana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya nasiral mu'minin unsurhum nasran qariban ajilan ghaira ajilin. Ya Allah ya nasiral mu'minina wal mu'minat. Allahumma alayka bi'a'daikal yahudil mu'tadin. Allahumma alayka bi'a'daikal yahudil mu'tadin. Allahumma anzil alaihim adzabaka syadid. Allahumma ya munazzilal adzab anzil alaihim adzabaka. Ya Allah ya qawiyal matin. Ya Allah ya syadidal iqab. Ya Allah ya syadidal azab. Ya Allah ya man nasrul mu'minin man nasrul muttaqin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar Allah.